Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang i'rabul kalimah pada Kitabu Ahkamis Shalah. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wa awwalu waqtiha. Di situ awwalu waqtiha. Lanjutan dari kalimat itu adalah wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Nah, kita akan membahas dua kata ini. Pertama kata zawal, yang kedua kata asyams. Nah, zawalun, ya, ingat kemarin sudah kita bicarakan isim apakah fi'il, maka kalau ini dipisah dengan kata asyams bisa ditanwin, berarti itu adalah isim zawalun dan syamsun. Ya, maka berarti zawalun itu adalah kalimat isim. Ya, itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana i'rabnya? Maka kita perhatikan di situ ada mubtada, ya, wa awwalu itu menjadi mubtada. Setiap mubtada harus ada khobar. Maka zawal itu kedudukannya sebagai khobarul mubtada. Nah, bagaimana i'rabnya khobar? Sebagaimana kalian tahu, yang namanya khobar itu pasti marfu, dibaca rofa. Jadi kalau di i'rab zawalu khobarul mubtada marfu'un, ya. Zawalu khabarul mubtada marfu', maka rafa'nya dengan apa? Ada kata-kata wa alamah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya. Tanda rafa' dari zawaluh itu adalah dhammah. Ya. Masih ingat kan bahwa tanda rafa' itu bukan hanya dhammah. Tapi ada 4 ya kalau nggak salah, itu apa? Dhamma, waw, alif, subutun, nun. Ya. Nah, ini kebetulan karena kalimatnya adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Jadi kalau ditanya kenapa kok menggunakan dhamma? Karena isim mufrad, wa alamatu dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya. Oke. Asyamsi. Masih ingat dua kata yang digabung menjadi satu namanya susunan idhofah. Maka berarti zawalu di samping sebagai khobar, maka dia berfungsi juga sebagai wa huwa mudhafun. Nah, kalau sudah ada mudhaf, otomatis sesudahnya adanya yang namanya mudhafun ilaih. Berarti asyamsi ini adalah mudhafun ilaih. Masih ingat i'rabnya mudhaf ilaih apa? Majrur, mudhafun ilaih majrurun. Lalu jarnya dengan apa? Maka ada kata-kata wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu isim mufrad. Paham ya? Oke, kita lanjut pada kata berikutnya. Oke, titik. Walaupun di dalam kitab nggak ada titiknya. Kalau kalian baca kitab-kitab salaf, kitab kuning, kalau misalnya pesantren itu tidak ada titik. Ya, tidak ada alinea baru. Ya, kecuali mungkin cetakan yang baru. Dilanjut, wa akhiruhu, ya, idza shara. Oke, idza shara dhillu dan seterusnya. Kita sampai di sini dulu. Kata-kata wa akhiruhu itu dari huruf wawu, ya. Al-wawu, kemudian akhirun, kemudian hu. Ya, berarti akhiruhu itu ada 3 kata. Wa akhiruhu. Al-wawu sama dengan wa awwalu. Berarti apa? Wawunya wawu ibtida. Ya. Mabni la mahalla lahu minal i'rab. Akhiru. Berarti sama dengan awwalu apa? Mubtada. Masih ingat mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun li'annahu isim mufrad. Kalau sudah ada isim bergandeng dengan dhamir, maka dhamir itu menjadi
mudhaf ilaih. Ingat, isim plus domir ini susunannya idhofah. Kalau ada fi'il plus domir, maka domirnya menjadi apa? Bisa menjadi fa'il atau menjadi maf'ul. Ini perlu perhatian ya. Oke. Al-wawu tadi apa? Wawul al-ibtida. Akhirun mubtada sekaligus menjadi mudhaf. Hu, nah ini di pertemuan terakhir kita berbicara hu itu sebagai domir muttasil ataukah domir munfasil. Karena bergandeng dengan kata yang lain maka disebut dengan domir muttasil atau domir yang bersambung. Maka di dalam mengirabnya gimana? Masih ingat? Hu domirun muttasilun mabni. Ya. Domir muttasil, i'rabnya apa? Mabni. Mabninya dengan apa? Kita lihat aja. Harakatnya apa? Dhamma, berarti mabni dhamma. Terus kedudukannya sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih, berarti fi mahalli jarrin. Ya. Kenapa mahal jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Paham ya? Oke, saya kira ini sudah dibahas sebelumnya dan tinggal mengulang saja. Kemudian idza, apabila, jika, lamun, kalau, itu namanya isim syarat. Ingat, nanti kalau ada syarat pasti ada jawab syarat. Kalau kamu pergi ke pasar maka saya titip, berarti maka saya titip itu adalah jawab dari syarat. Ya, kita cari nanti jawab syaratnya di mana. Ya, idza soro. Kalau kita perhatikan soro itu adalah fi'il madhi. Ya. Tapi soro ini dari saudaranya kana, dhalla, bata, soro, asbahat dan seterusnya. Ya. Maka dikatakan fi'il madhi fi'lun madin naqis. Ya. Ini penting. Kata-kata naqis ini maksudnya apa? Jadi kalau kalian mengi'rab kana, ya, di sini aja kana dan saudara-saudaranya yang fi'il, ya, yang berupa fi'lun madin naqis. Ada kata-kata naqis. Apa maksudnya naqis di situ? Naqis itu artinya dia tidak bisa mengamalkan sebagaimana amalnya fi'il madhi. Dia fi'il madhi tapi tidak bisa mengamalkan sebagaimana fi'il madhi. Dia fi'il mudhari tapi tidak bisa mengamalkan sebagaimana amalnya fi'il mudhari. Kalau kita belajar i'rab atau belajar nahwu, setiap ada fi'il pasti butuh kepada yang namanya fa'il. Tetapi kalau kita bilang kana itu enggak butuh fa'il. Karena kana dan saudara-saudaranya itu punya amal apa itu? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Sehingga yang jatuh sesudah kana itu bukan fa'il, apa? Mubtada dan khobar. Ya. Makanya nanti kita ini. Jadi sorof fi'il madhi naqis. Kalau ngirab secara lengkap wahiyya min akhawati kana. Ya. Maka amalnya gimana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Makanya dikatakan kana, inna, dhonna itu disebut dengan amil nawasih. Ya, ada yang mengatakan amil perusak, ada yang mengatakan amil penghapus, ya, ada penasoh, ya terserah namanya. Tetapi maksudnya apa? Bahwa kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, dhonna dan saudara-saudaranya itu dia mengubah kalimat yang sesudahnya beramal tidak sebagaimana mestinya gara-gara dimasuki oleh amil nawasih. Ingat, amil nawasih bukan nawasib. Ya. Wahiyya min ahwati kana, maka dilanjut kalau ingin yang lengkap tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ada yang mengatakan min ahwati kana tarfa'ul mubtada isman wa tansibul
khobaron. Nah, kalimat ini apa maksudnya? Kana dan saudara-saudaranya itu merofakkan mubtada lalu dirubah menjadi isimnya kana dan menasobkan khobar lalu dirubah khobar itu menjadi khobarnya kana, bukan lagi menjadi khobarnya mubtada. Paham ya? Oke. Soroh. Berikutnya dhilluh. Nah, idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ya. Dhillu berarti dhillu ini apa? Ismu soroh. Isimnya soroh. Ya. Asal kalimatnya apa? Dhillu kulli syai'in misluhu. Ini asal kalimatnya. Ya, dhillu kulli syai'in misluhu. Utawi bayangan segala sesuatu itu saumpamane ya bayangan iku sendiri. Iku asal kalimatnya. Ya, makanya soro itu disebut dengan ka'adzillu itu disebut isimnya soroh. I'rabnya apa? Marfu'un. Ya. Yang tadinya dhillu itu menjadi mubtada, karena kemasukan soroh dia tidak lagi menjadi mubtada, tapi menjadi apa? Menjadi isimnya soroh. Ya. Lalu i'rabnya gimana? Rofa. Kenapa kok rofa? Karena soroh itu merofakkan mubtada. Ya. Menjadi isimnya soroh. Ingat, mubtada tadi dirofakkan, dirubah menjadi isimnya soroh. Ya. Marfu'un wa alamatu raf'i, tanda rofaknya apa? Dhammatun, dhilluh, jelas. Dhalla yadhillu dhillan. Ya, dhillu marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Ya. Dhahira apa? Muqaddarah. Kita lihat huruf illah atau bukan. Kalau bukan berarti dhammah dhahira. Oke. Saya kira itu dulu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.